Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Wulandari, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen tetap Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi pada semester 2, di mana yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuannya digunakan untuk pemaparan materi secara tatap muka, dan 2 pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pendekatan ini memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif mahasiswa melalui interaksi yang bermakna serta evaluasi pembelajaran untuk mengukur capaian pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar kecerdasan buatan serta menerapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara logis, sistematis, dan berbasis teknologi. Mata kuliah ini membahas terkait dengan yang pertama, yaitu konsep dan definisi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang kedua, teknik penyelesaian masalah atau biasa disebut dengan general problem solving. Yang ketiga adalah metode pencarian atau searching. Yang keempat adalah representasi pengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge representation. Yang kelima adalah sistem pakar, dan yang terakhir yaitu tentang fuzzy logic, di mana ini digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem cerdas. Adapun CPL mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu menguasai konsep dan teori pembelajaran mesin dengan prinsip-prinsip ilmu komputasi untuk menganalisis data pada sistem cerdas dan aplikasi data science. CPL yang kedua, yaitu mampu menerapkan konsep sistem dan teknologi informasi yang dibutuhkan pada perancangan dan implementasi sistem. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar kecerdasan buatan ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori pembelajaran mesin dan prinsip-prinsip ilmu komputasi untuk analisis data pada sistem cerdas dan aplikasi data science. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan representasi pengetahuan dan mekanisme penalaran dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja dari penerapan sistem cerdas yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, termasuk dalam pemilihan representasi pengetahuan dan penalaran dalam sistem dan teknologi informasi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan buku Artificial Intelligence, Konsep dan Penerapannya. Buku yang kedua yaitu Kecerdasan Buatan. Dan banyak referensi-referensi lainnya yang bisa digunakan agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini. Pembelajaran pada mata kuliah pengantar kecerdasan buatan menggunakan metode pembelajaran aktif, di mana mahasiswa harus berperan aktif selama proses pembelajaran. Terjadinya komunikasi dua arah dan evaluasi dengan cara pemberian tugas pada halaman study UPY-PTK. Dalam penilaian menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau biasa disebut dengan OBE, setiap komponen penilaian memiliki bobot tertentu seperti kehadiran, tugas, kuis, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tapi yang terpenting bukan hanya nilai akhirnya, melainkan bagaimana setiap bentuk penilaian tersebut mengukur ketercapaian CPMK. Selanjutnya, hasil ketercapaian CPMK dianalisis untuk melihat kontribusinya terhadap ketercapaian CPL pada program studi. Baik, berikut video proses pembelajaran mata kuliah Pengantar Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mulai perkuliahan tentang pengantar kecerdasan buatan atau bisa disebut kita dengan artificial intelligence. Sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sesuai dengan karakter kampus kita, sebelum mulai perkuliahan, kita akan mengikrarkan 12 prinsip dasar UPY PTK. Hari ini siapa yang memimpin? Oke, Saki, silakan maju ke depan, Saki. Ayo semuanya berdiri. Silakan berdiri, kepalkan tangannya. Dua belas prinsip dasar UPY PTK. 12 prinsip dasar UPY PTK. 1. Menyayangi sesama. 1. Menyayangi sesama. 2. Berlaku jujur. 2. Berlaku jujur. 3. Bertanggung jawab. 3. Bertanggung jawab. 4. Menegakkan disiplin. 4. Menegakkan disiplin. 5. Berlaku adil. 5. Berlaku adil. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 7. Meningkatkan kreativitas. 7. Meningkatkan kreativitas. 8. Belajar dan ilmu. 8. Belajar dan berilmu. 9. Mencegah kemungkaran. 9. Mencegah kemungkaran. 10. Menjaga kedamaian. 10. Menjaga kedamaian. 11. Mensyukuri nikmat. 11. Mensyukuri nikmat. 12. Berlaku sabar. 12. Berlaku sabar. UPY PTK. Melangkah lebih maju. UPY PTK. Bertransformasi. Oke, silakan duduk, Saki. Terima kasih semangatnya hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk mata kuliah materi, lebih ke materi tentang sistem pakar pada mata kuliah pengantar kecerdasan buatan atau biasa kita kenal dengan artificial intelligence. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada Nanda semua, apakah pikiran kita sebagai manusia bisa dipindahkan ke dalam komputer? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Yuan. Menurut saya, komputer tidak dapat berpikir seperti manusia, tetapi komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan oleh manusia. Nah, benar sekali. Jadi, kita sebagai manusia itu tidak akan bisa digantikan oleh komputer. Ya, apalagi pikiran kita. Tetapi kita bisa memindahkan pikiran kita ke dalam sistem komputer dengan salah satu caranya adalah artificial intelligence. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya sistem pakar. Ya, nih sesuai dengan materi yang udah ada di depan. Ya, sistem pakar. Nah, sebelum kita menindaklanjutkan tentang sistem pakar, kita lihat dulu nih sistem pakar ini apa. Ya, kita lihat dulu, kita telusuri dulu apa itu sistem pakar. Nah, jadi sistem pakar itu secara garis besarnya adalah memindahkan pikiran kita, ya, penalaran kita manusia ke dalam sebuah sistem. Ya, karena kenapa? Karena komputer tadi tidak bisa berpikir seperti manusia. Ya, nih katanya suatu sistem yang berbasis komputer, di mana sistem itu dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar. Berarti kita harus ada pakar. Dari pengetahuan pakar tadi kita pindahkan ke dalam sistem komputer. Ya, nih. Katanya dengan kata lain nih, pengetahuan seorang ahli disimpan ke dalam sebuah sistem komputer. Ya, ini ada beberapa pengertian sistem pakar menurut para ahli. Ya, di sini Ibu jelaskan ada 3. Yang pertama itu menurut Luger dan Stubblefield pada tahun 1993. Nah, katanya sistem pakar adalah program yang berbasis pengetahuan, di mana pengetahuan itu dilihat dari kualitas pakarnya, ya, dilihat dari kualitas pakarnya dalam bidang yang spesifik. Itu sih menurut Luger dan Stubblefield pada tahun
1993. Nah, sedangkan menurut pakar yang kedua itu si Jackson pada tahun 1999, katanya sistem pakar itu adalah program komputer yang merepresentasikan pengetahuan kita sebagai pakar ke dalam sebuah sistem komputer, ya, yang gunanya itu adalah memecahkan masalah. Nah, ini menurut ahli yang ketiga. Ya, menurut ahli yang ketiga yaitu si Turban pada tahun 2001, katanya sistem pakar itu adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, ya, yang dimasukkan ke dalam komputer dan digunakan untuk menyelesaikan masalah siapa? Menyelesaikan masalah manusia. Jadi dari pikiran kita dimasukkan ke dalam komputer, ke dalam sebuah sistem. Nanti gunanya untuk apa? Untuk memecahkan masalah kita lagi. Ya, kita sebagai manusia. Tapi siapa? Dari manusia seorang pakar, dia memecahkan masalah sama seseorang yang tidak tahu sama sekali. Ya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem pakar itu adalah pengetahuan manusia yang diadopsi, yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem komputer, di mana sistem komputer itu nanti kita olah, ya, adanya penalaran di dalamnya, nanti baru dia memecahkan suatu masalah atau pengambilan dalam satu keputusan. Ya, ingat di sini ada satu catatan, katanya kalau sistem pakar itu dia tidak bisa menggantikan seorang pakar, seorang manusia, ya, tapi dia hanya dia merepresentasikan pengetahuan dia ke dalam kehidupan sehari-hari, ya, katanya dia memasyarakat pengetahuan yang ada sama dia dan pengalaman dia kepada kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya sistem pakar itu secara kesimpulannya itu adalah kepakaran, ya, memindahkan kepakaran, inferensi, lalu ada rules atau aturan, lalu pemecahan masalah, ya, atau disebut dengan kemampuan menjelaskan. Apa itu? Jadi pakar itu adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang lebih bagus pada bidang-bidang tertentu. Yang kedua itu kepakaran. Kita lihat kalau kepakaran itu dia adalah pengetahuan yang diperoleh dari sebuah pelajaran. Ya, kalau kepakaran. Sedangkan kalau pemindahan kepakaran yang tadi dari seorang manusia, seorang pakar, kita pindahkan ke dalam sebuah komputer atau sebuah sistem. Siapa yang membuat sistemnya? Manusia, ya, manusia. Sedangkan kalau inferensi itu adalah mesin yang melakukan penalaran. Mesin yang melakukan penalaran. Nanti di materi selanjutnya kita akan bahas tentang mesin inferensi. Salah satu mesin inferensi dalam sistem pakar. Lalu ada rules atau aturan. Itu harus ada rules. Kenapa? Karena kalau tidak ada rules, sebuah sistem pakar tidak akan berjalan. Lalu nanti ada namanya kemampuan menjelaskan. Kemampuan menjelaskan ini disebut dengan biasanya untuk pengambilan keputusan di akhir, solusinya. Itu namanya. Nah, jadi pada dasarnya secara garis besar kalau sistem pakar ini adalah kemampuan manusia yang ditransfer ke dalam sebuah sistem komputer. Nah, sejauh ini pengertian ini apa ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Sebenarnya apa yang membedakan sistem pakar dengan aplikasi komputer lainnya? Perbedaan sistem pakar dengan aplikasi komputer yang lain. Ya, bedanya kalau sistem pakar ini dia ada namanya mesin penalaran. Ya, mesin penalaran ini dia memproses semuanya, nanti dia memecahkan masalah dan dia memberikan solusi. Sedangkan kalau aplikasi komputer yang lainnya, dia memproses saja, langsung dikeluarkan hasilnya. Ya, contohnya Google. Ya, Google di search tuh, langsung dia keluar hasilnya. Tapi kalau sistem pakar ini, dia harus ada proses di dalamnya, proses penalaran namanya. Adanya rule yang tadi, aturan-aturan tadi. Nah, nanti diproses, baru dia mengeluarkan solusi yang namanya. Nah, sejauh ini paham?
Paham ya? Nah, kita masuk ke manfaat dalam sebuah sistem pakar. Ini hanya beberapa manfaat secara garis besar ya. Manfaat yang pertama yaitu dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Ya, dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan. Lalu, kira-kira sistem pakar itu dia akan membantu kita dalam mempercepat konsultasi. Ya, sebelum ini baru yang nomor 2. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah menggunakan yang namanya sistem pakar? Sistem pakar? Belum? Karena belum paham ya. Nanti pasti kalau seandainya udah lanjut, kalian, oh iya, pasti udah pernah pakai. Ya, sebagian besar kita sudah pernah pakai yang namanya sistem pakar. Lalu nih, katanya manfaatnya adalah menyimpan pengetahuan seorang pakar. Yang keempat, manfaatnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap keberadaan pakar. Jadi, kalau seandainya kita butuh nih pengambilan keputusan yang cepat, kalau seandainya ada sistem pakar, tapi pakarnya nggak ada, ya kita bisa langsung tanya ke sistemnya. Jadi, membantu kita dalam pengambilan keputusan, membantu kita dalam pengambilan tanpa adanya pakar di tempat itu. Ya, di tempat itu mengurangi ketergantungan terhadap keberadaan pakar. Lanjut, yang kelima itu memberikan solusi secara cepat dan konsisten. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau manfaat sistem pakar itu adalah membantu kita dalam mengambil keputusan secara konsisten, ya, di mana dia dapat mengurangi ketergantungan terhadap keberadaannya pakar. Ada pertanyaan? Sejauh ini manfaatnya ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjut ke ciri-ciri sistem pakar. Ciri-ciri sistem pakar itu secara garis besar dia harus ada yang namanya knowledge base atau basis pengetahuan. Ya, yang kedua ada mesin inference. Yang ketiga harus ada rules. Ya, di mana rules ini berbentuk if then. Ya, jika maka. Lalu dia harus mampu memberikan rekomendasi dengan fakta yang baru. Nah, ini yang sama yang tadi harus ada knowledge base, machine inference, dan user interface. Kalau dia sudah berbentuk sistem. Nah, ada pertanyaan sejauh ini atau ada? Nah, kira-kira, Saya tanya, boleh, silakan. apakah sistem pakar itu perannya bisa digantikan sepenuhnya oleh seorang pakar? Apa yang pertanyaan yang tadi ya Ibu jawab tadi, kalau itu tidak bisa menggantikan keberadaan seorang pakar. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, untuk manfaat yang tadi, kira-kira seberapa butuh perusahaan dalam menggunakan sistem pakar? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan berdiri. Dava? Sistem pakar dapat membantu perusahaan agar lebih cepat mengambil keputusan dan mengurangi Beradaan pakar. keberadaan pakar tersebut. Betul, benar sekali ya. Jadi seberapa penting dalam sistem pakar dalam sebuah perusahaan itu ialah karena kita nggak harus nunggu ada pakarnya. Kita nggak harus ada nunggu pakarnya baru kita bisa mengambil keputusan. Apalagi keputusan yang urgent namanya ya. Nah, kita lanjut ke mesin inference yang namanya forward chaining ya. Forward chaining ini adalah salah satu mesin inference di dalam sebuah sistem pakar. Masih banyak yang lainnya ya. Ada forward, ada backward ya, ada namanya naive Bayes ya. Banyak mesin-mesin inference dalam sebuah sistem pakar. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu mesin inference forward chaining. Kita lihat dulu apa forward chaining. Forward chaining itu adalah metode penalaran yang dimulai dari sebuah fakta. Ya, jadi dia harus ada fakta-fakta dulu baru bisa kita lakukan penalaran. Di mana forward chaining itu adalah proses logis yang menyimpulkan kebenaran yang tidak kita ketahui ya dari data yang kita ketahui. Fakta tadi apa? Data yang kita ketahui ya. Fakta tadi adalah data yang kita ketahui. Terus kita mencari kebenaran yang tidak ketahui dari data yang sudah ada tadi. Nah, ini salah satu contoh rules-nya
rules dari forward chaining, di mana forward chaining itu adalah teknik pencarian yang mencocokkan fakta-fakta. Ya, dari fakta-fakta. Jadi contohnya di sini Ibu lihat. Izin Ibu naik. Jadi Ibu lihat di sini kita memakai faktanya apa saja? Ada ada demam, yang kedua ada batuk, lalu sesak nafas. Ya, ini adalah fakta pertama, fakta kedua, dan fakta ketiga. Nah, jadi syarat dari sistem PAKAR itu adalah dia harus memenuhi ketiga fakta itu baru dia menemukan solusi. Jadi di sini dilihatkan kalau jika kita demam dan batuk dan sesak nafas, maka kita influenza. Ya, jadi di sini yang menjadi solusi adalah influenza. Jadi semua ini harus kita penuhi dulu, baru dia menemukan solusi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira kalau seandainya yang dua ini ada tapi sesak nafas tidak, apakah dia akan menemukan solusinya? Tidak. Kenapa? Karena semua fakta tidak terpenuhi. Contoh satu lagi, tambah F4-nya adalah sakit kepala. Sakit kepala. F5-nya muntah. Nah, berarti sudah ada 5 fakta. Ya, ada 5 fakta. Kalau seandainya rules yang ketika ini rules pertama ya. Jika demam, batuk dan sesak nafas, maka dia influenza. Sekarang kita tambah. Kalau dia F4 sakit kepala, F1 lalu F5, kira-kira ciri-ciri ini menggambarkan solusinya apa? Jika kita sakit kepala, demam, habis itu muntah, kira-kira apa? Yang tadi influenza kan? Berarti ini rules yang pertama nih. Berarti ini ciri-ciri. Contohnya demam tinggi. Ya, demam tinggi atau diare. Ya, ini merupakan solusi yang kedua. Berarti ada rules yang harus kita penuhi. Ada rules yang harus kita penuhi. Kalau seandainya rules tidak terpenuhi, maka dia tidak akan menemukan solusi. Nah, nih cara kerja forward chaining. Nah, secara garis besar forward chaining itu adalah kita mencari fakta. Setelah fakta itu ada, nanti kita kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fakta tersebut, di mana pertanyaan itu kita menjawabnya dengan ya atau tidak. Ya, sekarang Ibu mau contohkan. Kalian pernah pakai Halodoc? Belum. Halodoc atau chatbot? Pernah. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari sebuah sistem PAKAR. Ya, contohnya Halodoc tadi, kita bisa konsultasi. Kalian pikir tadi itu emang benar-benaran dokternya yang jawab? Tidak. Ya, tapi informasinya sama kayak dokter. Kenapa? Karena dia sudah memindahkan pengetahuannya ke dalam sebuah sistem. Ya, ke dalam sebuah sistem. Jadi pengetahuan dia jika orang demam, jika orang sakit kepala, jika orang batuk, maka itu dia adalah influenza. Rule-rule yang seperti itu atau aturan-aturan yang seperti itu yang dipindahkan ke dalam sebuah sistem komputer. Ya, ke dalam sebuah sistem yang berbasis komputer. Jadi nggak harus nih kita nunggu si PAKAR tersebut. Nah, jadi ini materi kita pada hari ini. Ya, Ibu ada satu quote ya berkaitan dengan kecerdasan buatan. Kenapa? Karena ini untuk perkembangan zaman yang semakin canggih dengan teknologi. Nah, katanya kecerdasan buatan bukanlah pengganti kecerdasan manusia, melainkan alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Ingat, sistem PAKAR dia tidak akan menggantikan keberadaan seorang
pakar. Dah, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya? Berarti Ibu bisa menganggap kalian sudah paham sama materi yang ini. Dah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan tugas, di mana tugas itu nantinya akan Ibu sharing di dalam laman e-study kita. Silakan gunakan akun e-study-nya masing-masing dan akses tugasnya kerjakan. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di kelas ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengambil absen dulu. Mengambil absen dulu. Abdul Aziz. Oke. Abdul Aziz Dafa Triangga. Ya, M Zikri Junaidi. Saki. Yuan Fauzi. Ayo. Dah. Oke. Dah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah lagi kita ketemu minggu depan. Insya Allah kalian dalam lindungan Allah, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kita cukupkan hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran dalam mata kuliah pengantar kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikat dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam penilaian untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer, teman sejawat, dan juga mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.